Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda kembali bergabung dalam program Muslim Update Acua TV. Selain menyajikan sejumlah informasi aktual dan menarik, hari ini kami hadirkan kembali Ustadz Erik Yusuf yang akan membagikan tausiahnya. Dan berikut cuplikan Muslim Update hari ini. Aksi pencabulan terhadap anak-anak kembali terjadi. Mirisnya aksi ini juga dilakukan oleh oknum guru di lingkungan pesantren yang seharusnya menjadi tempat menimba ilmu. Puluhan santri di pesantren Riyadul Ulum Wadadah, Tasikmalaya, Jawa Barat positif COVID-19. Para santri menjalani isolasi di kompleks pondok pesantren. Usai sempat ditunda keberangkatannya akibat temuan kasus positif COVID-19, hari ini puluhan jemaah umroh kembali diberangkatkan ke Tanah Suci. Dan berikut kita simak Muslim Update hanya di Acua TV. Sebelum kita memulai informasi pertama, seperti biasa saya ingin menyapa dahulu Ustadz Erik Yusuf yang sudah bergabung bersama kita. Assalamualaikum Ustadz Erik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, semoga sehat selalu ya Ustadz bersama keluarga juga. Amin, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Nah Ustadz, selain 3 berita utama tadi, Muslim Update juga memiliki beragam informasi menarik lainnya. Langsung saja kita ke informasi yang pertama. Ini ada puluhan santri di pesantren Riyadul Ulum Wadadah, Tasikmalaya, Jawa Barat positif COVID-19. Para santri yang dalam keadaan sehat itu kini menjalani isolasi mandiri di dalam kompleks pesantren. Sedikitnya 48 santri di Pondok Pesantren Riyadul Ulum Wadakwah, Ciberem, Kota Tasikmalaya, positif terpapar COVID-19. Hal ini didapatkan usai pesantren bersama Dinas Kesehatan Kota Tasikmalaya melakukan pelacakan terhadap 70 santri yang melakukan kontak erat dengan seorang pasien positif COVID-19. Pasien tersebut adalah seorang santri yang baru tiba di pesantren usai pulang dan mengeluhkan kehilangan indera penciumannya. Isolasi mandiri dijalani para santri yang positif COVID-19 dan mereka yang memiliki riwayat kontak dekat. Puluhan orang itu dipisahkan dari para murid-murid yang sehat. Udah kita pisahkan di sini. Pertama adalah ruang yang sudah terkonfirmasi positif. Tentu yang asimptomatik di sini. Kemudian yang dua kontak erat. Yang ketiga yang menunggu hasil. Yang keempat yang sehat. Ini semua sudah dipisah di sini. Yang sedang menunggu, yang kontak erat dan menunggu hasil juga sudah di gedung terpisah, terisolasi, tidak boleh berinteraksi dengan yang lain. Semua yang terpapar virus itu semuanya dalam keadaan sehat. Jadi isinya OTG lah. Jadi tanpa gejala. Tapi yang pasti kepada semua orang tua wali santri, harap tenang saja, nggak usah panik. Kita sudah bekerja sama dengan pihak dinas kesehatan, dengan satgas COVID, dengan pihak puskesmas untuk menangani masalah ini. Meski terjadi klaster pesantren, namun kegiatan pembelajaran masih terus berlangsung seperti biasa dan dalam pemantauan Satgas Penanganan COVID-19. Hal ini menjadikan Riyadul Ulum Wadakwah sebagai pesantren tangguh. Eko Setiabudi melaporkan dari Tasikmalaya, Jawa Barat. Ya Ustadz, ini memang sudah banyak santri yang dari berbagai pesantren yang terpapar COVID-19. Susah-susah gampang ya Ustadz, karena kegiatan dilakukan bersama-sama di dalam asrama. Jika ada satu saja yang tertular, mungkin bisa dikhawatirkan menularkan ke yang lainnya. Nah, apakah ini artinya ada yang terabaikan dari protokol kesehatan di pesantren Ustadz? Ya, kan kita semua memahami ya bahwa ini kondisi pandemi. Kondisi di mana virus ini virus yang betul-betul penyebarannya itu sangat cepat. Walaupun virusnya ini cenderung lemah ya, pakai sabun saja mati, tetapi kan penyebarannya sangat cepat dan seperti influenza bisa lewat udara, airborne dan lain-lain. Nah, ini yang berbahayanya ketika orang-orang yang terpapar virus ini kemudian juga mempunyai penyakit-penyakit bawaan. Dan ini berbahaya sekali, apalagi kalau kita lihat anak-anak OTG ya tadi ya tanpa gejala, tapi kalau mereka pulang kontak dengan yang lain, bisa jadi adiknya, bisa jadi neneknya, bisa jadi ibunya bisa terpapar. Dan ini yang paling bahaya, karena kita harus semua menahan diri ya.
Saya juga agak sulit waktu kemarin itu, saya juga ingin membuka, saya ada pesantren di Bandung, saya ingin buka berjalan kembali, tapi karena tadi akhirnya banyak beberapa pesantren-pesantren yang terpapar virus, karenanya saya takut menjadi klaster baru, klaster pesantren ini. Nah, karenanya saya menahan diri sampai insya Allah kondisi terkendali. Artinya terkendali itu boleh jadi ada vaksin, boleh jadi kemudian kita bisa mengendalikan virus itu dengan bersama-sama. Tapi kalau kita lihat sekarang juga sangat prihatin untuk orang-orang atau anak-anak santri-santri yang tidak mempunyai gadget atau tidak mempunyai fasilitas untuk online, karenanya memang serba salah. Ketika nggak punya fasilitas online kan sulit sekali untuk mendapatkan pembelajaran dan lain-lain. Tapi inilah ujian kita bersama-sama, karena kita ini harus arif betul, harus bijaksana betul, harus betul-betul melihat apakah tempat kita sudah mampu untuk kemudian menyelenggarakan pembelajaran secara kolektif, banyak orangnya gitu, atau misalnya bertahap dulu sedikit demi sedikit. Nah, ini yang harus kemudian kita bicarakan lagi, karena memang ini masalah kita bersama, dan saya ingin bagi pengelola pesantren yang lain ya harus menahan diri, berhati-hati kalaupun mau buka step by step, membiasakan diri dulu dengan protokol COVID, karena anak-anak kan susah sekali untuk didisiplinkan. Karena itulah kenapa di beberapa daerah, di beberapa pesantren juga sekarang masih belum buka, termasuk pesantren saya. Kira-kira seperti itu. Ya, baik Ustadz. Jadi kalau misalnya terpaksa sekali tidak bisa dilakukan pendidikan secara daring, mungkin juga pihak pesantren rajin-rajin melakukan tracing ya Ustadz. Jadi ketika ada satu santri yang terpapar bisa segera ditindaklanjuti.